Baik, pemirsa, kembali bersama saya Valtika Purba di zona investigasi, di mana fakta kita buka tanpa ditutup-tutupi. Oke, baik, kali ini kita bakal membahas tentang jurnalisme dan kebebasan pers. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari dan elemen-elemen dari jurnalisme. Nah, baik, jadi pengertian dari jurnalisme ini sendiri adalah praktik profesional yang mencakup pengumpulan, penulisan, dan penyebaran informasi untuk kepentingan publik yang melalui berbagai media. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk memberikan berita secara akurat dan kontekstual. Nah, untuk elemen-elemen dari jurnalisme sendiri sebenarnya ada berapa ya? Ada sekitar 9 kalau tidak salah ya. Yang pertama, salah satunya adalah kebenaran. Maksudnya adalah di mana pers kita sebagai jurnalisme adalah untuk menyampaikan suatu kebenaran, bukan hanya akurasi, tapi kebenaran yang praktis dan fungsional bagi masyarakat. Nah, kemudian ada loyalitas kepada warga, yaitu bentuk kesetiaan utama dari seorang pers itu adalah harus diberikan kepada masyarakat, gitu. Bukan hanya pengiklanan atau pemilik media tersebut. Nah, kemudian ada disiplin verifikasi, yaitu esensi jurnalisme yang dimana membedakannya dari hiburan atau propaganda adalah disiplin verifikasi untuk memastikan kebenaran tentang suatu peristiwa. Nah, selanjutnya adalah ada independensi, yaitu di mana jurnalis harus tetap independen dari pihak yang mereka liput, jadi untuk menjaga kredibilitasnya sendiri. Nah, kemudian ada peran tambahan jurnalisme juga berfungsi sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan, kemudian menyediakan forum untuk publik, dan yang terakhir menyajikan berita secara konferensif serta proporsional. Nah, oke, baik, selanjutnya adalah sejarah jurnalisme. Yang pertama, sejarah jurnalisme itu diawali pada saat terbitnya Akta Diurna, yang dimana ini diyakini sebagai papan pengumuman yang merupakan sebuah produk jurnalistik yang pertama di dunia. Nah, kemudian di Indonesia, sejarah jurnalistik ini sendiri itu tidak lepas dari politik gitu dan kekuasaan. Yang pertama diawali pada masa kolonial, di mana jurnalisme di Indonesia itu diawali pada tahun 1744 dengan terbitnya Bataviase Nouvelles yang berbahasa Belanda. Kemudian tonggak jurnalisme di Indonesia ini diletakkan oleh Tirto Hadi Suryo melalui Medan Prajaji pada awal abad ke-20-an. Nah, kemudian pada masa penjajahan Jepang, pers ini dimanfaatkan sebagai corong propaganda oleh Jepang gitu. Namun ada beberapa media itu yang berani melawan seperti Surya Asia gitu, yang dimana dia menyiarkan tentang proklamasi kemerdekaan. Kemudian pada masa Orde Lama dan Orde Baru ini, kebebasan pers itu sangat dikekang gitu, dimana pers ini di bawah naungan Menteri Penerangan ya, pada saat itu Menteri Penerangan, yang dimana banyak media-media yang ketika dia mengkritisi pemerintah, dia itu dibredel. Contohnya adalah Tempo, kemudian Detik, dan ada editor gitu pada tahun 1994. Nah, kemudian pada masa reformasi, disinilah dari awal kemerdekaan atau awal kebebasan dari pers di Indonesia itu, yaitu pada masa runtuhnya rezim Soeharto
pada tahun 1998. Yang dimana ini pada tahun 1999 itu barulah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, di mana Dewan Pers pada saat ini diubah dari yang tadinya di bawah naungan Menteri Penerangan ya, menjadi independen gitu. Di sini awal dari keindependenan pers di Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kode etik jurnalistik sebagai pedoman moral profesional. Nah, kode etik jurnalistik ini adalah himpunan dari norma-norma yang menjadi landasan utama dan moral yang dimana ini menjadi pedoman perilaku wartawan dalam menjalankan tugasnya sebagai pers. Nah, ada sekitar 11 setidaknya ada 11 kode etik jurnalistik yang dimiliki oleh wartawan. Nah, dan beberapa pasal kuncinya itu berada pada pasal 1 yang menegaskan bahwa wartawan itu harus bersikap independen, kemudian menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Kemudian pada pasal 3 yang mewajibkan wartawan untuk selalu menguji informasi atau check and recheck, tidak mencampurkan antara fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah. Kemudian pada pasal 4 ini dijelaskan bahwa melarang wartawan untuk membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Kemudian pada pasal 5 ini melarang penyebutan identitas korban kejahatan susila dan identitas anak yang melakukan pelaku kejahatan. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.